Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan kali ini pasti teman-teman ini terkejut. Kok ada gambar Rafael Nadal, pemain tenis, bukan pemain bola. Dan justru ini yang saya akan kaitkan, kenapa harus Nadal, apa kaitannya dengan sepak bola. Dan pada pertandingan final di Prancis terbuka atau di Roland Garros di Paris, petenis asal Spanyol yang berusia 36 tahun ini sukses besar. Artinya dia mendapatkan gelar ke-14 kali menjadi orang pertama sepanjang sejarah pertarungan di lapangan rumput di Roland Garros ini yang begitu fenomenal, begitu terkenal di antara 4 Grand Slam yang kita tahu berlangsung setiap tahun ya, karena selain Australia terbuka, ada Prancis terbuka, ada Wimbledon dan US terbuka. Dan Nadal melakukan ini dengan luar biasa, terutama pada tahun 2022. Dia mengawali di juara di Melbourne ketika merebut gelar juara di tunggal putra atau di singles, menjadi juara di Australia terbuka, dan sekarang dia sukses di Prancis terbuka. Jadi di lapangan di Roland Garros ini dia menciptakan gelar dia ke-14 kali yang tidak bisa dilakukan oleh pemain-pemain tenis kenamaan manapun, termasuk Roger Federer, termasuk juga dengan Novak Djokovic. Bahkan Novak Djokovic ini sebagai juara bertahan ditaklukkan oleh Nadal di perempat final dalam pertarungan yang sangat menegangkan, dan akhirnya Nadal keluar sebagai pemenang untuk melangkah selanjutnya sampai di semifinal dan akhirnya di final. Dia mengalahkan petenis debutannya yang pertama kali baru masuk ke final di Prancis terbuka ini, yaitu Casper Ruud. Dan Casper Ruud sudah mengeluarkan semua kemampuan dia. Tetapi karena yang dihadapi adalah seorang legend seperti Nadal, dia takluk dalam 3 set saja. Nadal menang dengan 6-3, 6-3 dan 6-0 untuk bisa meraih gelar juara. Nah, di sini bukan saja gelar ke-14 kali yang didapatkan, tapi ini merupakan gelar Grand Slam ke-22 tertinggi di antara semua pemain yang diraih oleh seorang Nadal. Dan itu saya katakan tadi, dia sukses besar untuk bisa mengangkat nama Spanyol di dalam percaturan tenis. Nah, lagi-lagi urusannya apa? Kalau Nadal bisa menjadi juara di tenis dengan sepak bola. Nah, kalau bisa melihat, dia adalah fans berat Los Blancos Real Madrid. Ya. Kenapa harus Real Madrid? Semua punggawa Madrid menonton final tunggal putra yang dimainkan oleh Nadal dan Casper Ruud dalam pertarungan di Paris. Termasuk banyak fans di kota Madrid, itu penuh di kafe-kafe, di bar-bar, semua ingin melihat kesuksesan dari seorang Rafa. Padahal memang dia bukan orang Madrid, dia lahir di Mallorca, salah satu klub juga yang ada di La Liga, yang pada musim ini Mallorca itu menempati posisi ke-16, terhindar dari degradasi, dan itu adalah klub di kota di mana Nadal ini dilahirkan, dan dia banyak mungkin akan berinvestasi dengan Mallorca ini. Tapi kalau bicara fans berat, dia adalah fans Real Madrid. Nah, ini menarik karena dia sukses di Paris bersama untuk di Roland Garros, juara di tenis ini. Dan sebagai fans berat Madrid, dia juga ikut menyaksikan, melihat kesuksesan dari klub favoritnya. Saya ingin bercerita di sini tentang kaitannya Nadal ini. Ketika dia berada di Paris dan dia ikut menyaksikan bagaimana Real Madrid yang ditangani oleh Carlo Ancelotti ini sukses meraih gelar juga ke-14 kali. Jadi ini korelasinya memang pas. Nadal meraih 14 gelar di Prancis terbuka ketika dia melakukan di Paris, dan Real Madrid melakukannya juga di Liga Champions UCL ini 14 kali. Jadi sama, 14 kali. Rekor tertinggi dari sebuah klub di daratan Eropa yang tidak bisa dilakukan oleh klub manapun itu diraih oleh Madrid. Dan mereka menaklukkan Liverpool di final yang berlangsung juga di kota yang sama tapi di stadion berbeda, di Stade de France, stadion mewah yang ada di wilayah Saint-Denis di kota Paris ini. Jadi memang semua mereka lakukan ini menjadi kenangan indah karena baik Rafa Nadal dan juga Real Madrid, di mana Nadal adalah pengagum berat dari Madrid ini,
bisa mencapai sukses yang luar biasa, fantastis ini, mereka dapatkan itu di kota Paris atau di Paris. Jadi benar-benar ini cerita yang apakah ini entah kebetulan atau tidak, tapi mereka melakukan hal yang baik. Di kota yang sama, gelar juga 14 sama, Nadal 14 dan juga Madrid 14. Dan dia sangat berkawan dekat dengan seorang Karim Benzema. Bahkan dia sering mengajak, Nadal ini bukan cuma karena pemain tenis, dia jago dalam hal bermain golf. Ya. Sama seperti pemain-pemain top dunia, dia bisa bermain. Luar biasa kalau dia bermain golf. Makanya dia ajak pemain-pemain Madrid, beberapa pemain Madrid diantaranya Benzema dan mungkin juga dengan Carlo Ancelotti untuk bisa bermain golf bersama-sama, mengisi waktu senggang mereka kalau tidak punya kegiatan yang sibuk. Pemain-pemain Madrid sebagai pemain yang harus bertarung di berbagai level ya, baik di kompetisi La Liga atau di Champions. Kalau mereka libur, mereka sering bermain golf bersama. Bahkan Nadal ini juga jika punya waktu yang banyak, ya tidak terganggu dengan kegiatan tenisnya, dia juga jago bermain poker. Ini hebat, dia pernah ke Monaco untuk bertarung poker di sana dengan seorang perempuan yang jago, Vanessa kalau tidak salah, bermain poker di sana dan dia bermain sangat baik sekali dan diakui bahwa dia seorang pemain yang ulung ya. Jadi hebat, bukan cuma sebagai pemain tenis, juga golfnya bagus. Jadi tidak bermain asal golf, jadi dia dilatih oleh seorang pelatih profesional. Cara dia mengayunkan stick golfnya bagus ya. Dan bermain poker juga dengan baik. Dan selalu terlibat dalam pergaulan yang intim dengan pemain-pemain Madrid, juga dengan beberapa punggawa tim nasional Matador, tim Spanyol. Nah, Nadal ini adalah orang yang paling dekat. Yang menariknya bahwa paman dari Nadal ini adalah Miguel Angel Nadal, itu justru seorang fanatik Barcelona. Rivalitas tinggi dalam El Clasico dengan Madrid yang kita tahu bersama. Nah, Miguel Angel Nadal ini paman dari dia tuh pernah menghabiskan 200 caps mungkin bersama dengan Barcelona. Dan justru Nadal tidak ikut pamannya, walaupun pamannya sering mengajak dia waktu masih kecil untuk datang ke Camp Nou. Tapi akhirnya pilihan Nadal adalah jatuh ke Los Blancos Real Madrid. Dan dia terus mengikuti perkembangan Real Madrid. Dan ayahnya Nadal ini memang menyuruh bahwa memang lebih baik dia bersama dengan Real Madrid. Dan kemana Real Madrid bermain dia selalu ikuti. Kalau dia kosong, dia akan terbang untuk bisa melihat langsung di tribun kehormatan pertarungan antara Real Madrid dengan siapapun. Ini juga yang terjadi ketika Nadal itu sedang mempersiapkan di Madrid Master ya, untuk bermain tenis di sana. Mungkin menjelang pertandingan melawan Daniil Medvedev. Nah, di sana ada leg kedua yang berlangsung di UCL pada musim ini, di mana Madrid akan bertarung melawan Manchester City di Santiago Bernabeu. Dan pengaruh Nadal ini luar biasa. Dia meminta kepada pihak penyelenggara, ketua penyelenggara di Madrid Master, Feliciano Lopez, ketika itu untuk bisa memajukan lagi pertandingan dia lebih sore lagi lah, karena dia ingin menyaksikan pertandingan antara Madrid menghadapi City. Dia tidak ingin melewatkan ini, ya, dia tidak hanya sekedar untuk menyaksikan di TV, tapi dia mau datang langsung ke stadion untuk bisa melihat Madrid, memberikan dukungan, support besar terhadap pasukan Don Carlo ini. Dan diikuti, ini luar biasa ya, sebagai seorang pemain bintang besar. Dan pihak penyelenggara mengikuti kemauan dia. Dan setelah habis bermain ya dia menonton pertandingan. Dan akhirnya Madrid mampu bisa membalikan keadaan melawan City di leg kedua ya, UCL pada musim ini. Ketika kalah di Etihad dengan 4-3, Madrid harus menang untuk bisa lolos. Dan akhirnya temannya dia mencetak gol, Benzema, dan ada Rodrigo 2 gol dalam pertandingan yang dramatis untuk bisa membalikan keadaan dengan kemenangan 3-1. Nadal sempat ketar-ketir juga ketika Riyad Mahrez bisa membuat gol saat itu, menggetarkan gawang Thibaut Courtois. Dan mungkin di mata dia nih habis, tapi akhirnya dia bisa melihat tim kesayangan dia bisa berpesta, ya, bergembira di akhir pertandingan, dan mereka bisa lolos setelah melalui perpanjangan waktu, dan Madrid ke final untuk bertarung melawan Liverpool. Dan Madrid bisa mendapatkan itu di kota Paris, kota yang ya punya sejarah besar lah ya buat Madrid ini, termasuk dengan apalagi dengan Rafa yang sejak 2005 ketika dia tampil menjadi juara pertama kali di Roland Garros sampai saat ini. Tahun lalu memang terputus dia karena ada Novak Djokovic yang bisa mengambil itu, tapi dia bisa melakukan dengan baik, mengambil alih menjadi juaranya. Dan memang Paris selalu akan dikenang
kota yang paling indah, kota yang selalu bisa mengangkat Rafa sebagai raja lapangan tanah liat. Dan ini suatu hal yang sangat bagus. Dia itu ada 81 kali sepanjang sejarah dia itu bisa menjadi juara di lapangan tanah liat ya. Sukses luar biasa. Bahkan dalam 94 pertandingan di ATP yang dia dapatkan, selain 22 gelar di Mayor ya atau di Grand Slam, Nadal di ATP itu sangat tinggi juga. Dia bisa mendapatkan ini. Bahkan 63 kali gelar juara itu dia dapatkan di lapangan tanah liat. Kalau secara keseluruhan sudah campur dengan master, karena ada 36 gelar master di dalamnya yang dia menjadi juara sepanjang karir dia bermain tenis. Jadi memang seorang penggemar Madrid yang sejati, militan luar biasa kalau bicara dengan Nadal ini. Dan saya sudah katakan tadi, kemana Madrid pergi dia akan, kalau punya waktu dia akan ikut bersama-sama. Termasuk tadi cerita tentang bagaimana dia ingin memajukan laga dia dan hanya ingin menonton untuk memberikan support kepada Madrid. Satu hal yang luar biasa ketika Madrid datang ke Paris, dia ikut bisa melihat. Bahkan ketika latihan juga mencoba lapangan, dia katanya konon ada di sana untuk bisa melihat bagaimana memberikan dukungan kepada Benzema. Karena Benzema ini teman akrabnya dan Benzema lahir di Paris, tentunya tahu persis tentang bagaimana kota Paris dan dia selalu bisa bersama-sama dengan Benzema. Namun semua pemain Madrid adalah teman baik dari Nadal dan selalu dia bisa memberikan dukungan penuh terhadap Madrid yang sudah mencapai 14 gelar dan dia terobsesi untuk bisa melakukan itu dan dia dapatkan pada pertandingan final melawan Casper Ruud. Jadi memang suasana haru yang luar biasa. Dia bisa melakukan ini di Paris dalam usia dia yang tidak muda lagi. Bagi seorang petenis untuk bisa mencapai level tertinggi seperti Nadal ini memang sangat sulit. Itu yang saya pikir tidak bisa diikuti oleh petenis-petenis lainnya karena dia sudah bisa memperlebar lagi jaraknya dengan Federer. Ya sekarang sudah bukan 21 gelar, ada 22 gelar mayor ya di Grand Slam. Dan apakah Nadal ini akan berinvestasi lagi ke Madrid, kita akan tunggu karena memang ini pemain yang banyak uangnya dan konon dia akan ikut ketika dia pensiun untuk bersama dengan Madrid. Ini hanya cerita tentang bagaimana keberhasilan seorang Nadal dan Madrid yang sama-sama bisa mendapatkan hasil yang bagus di kota Paris. Dan kita akan tunggu ke depan bagaimana dengan kiprah dari tentunya bagi Madrid sendiri di dalam upaya mempertahankan gelar juara mereka di UCL. Karena mereka bisa menjadi juara di La Liga pada musim ini. Ini kalau nggak salah mereka juara untuk ke-35 kali Madrid. Sepanjang sejarah ketika mereka berdiri 120 tahun yang lalu. Dan ada 19 trofi kalau nggak salah di Copa del Rey ya. Di samping UCL dengan 14 gelar yang saya pikir tidak akan bisa diikuti oleh klub-klub lain. Karena paling dekat dengan dia kan cuma Milan dengan 7 gelar dan Liverpool bersama dengan Munchen masing-masing 6 gelar. Untuk bisa mencapai 14 berat sekali. Punya waktu yang panjang sekali. Bahkan Madrid masih bisa melakukan itu untuk ke-15 kali pada musim depan kalau melihat dengan pergerakan mereka dalam hal mungkin di bursa transfer ingin memberikan beberapa pemain. Di antaranya Rudiger dari Chelsea yang sudah datang untuk memperkuat lini belakang mereka. Walaupun di sana sudah ada Alaba, sudah ada Militao, ada Vallejo di sana, ada Nacho di sana, tetapi tetap mereka ingin memperkuat terutama di sektor back tengah mereka. Ya, yang konon masih dilihat oleh Carlo bisa menjadi titik lemah bagi Madrid, tetapi dengan kedatangan Rudiger, opsi banyak, pilihan untuk bisa merotasi itu cukup bagi Madrid dalam mengarungi mempertahankan gelar di La Liga dan juga di UCL, termasuk mereka juara pada musim ini pada Januari yang lalu di Supercopa de España. Ya, kita akan lihat nantinya dan bagaimana tentang Rafa Benitez yang juga belum mau mundur, ingin mungkin meneruskan. Kalau Madrid ingin punya target 15 kali juara di UCL, mungkin juga Nadal yang akan berambisi untuk bisa meraih gelar ke-15 dia di kota Paris. Dan selamat ulang tahun buat Rafa Nadal yang pada tanggal 3 Juni yang lalu genap berusia 36 tahun. Dan ini menjadi kado istimewa bagi dia. Di hari ulang tahun dia meraih gelar juara untuk ke-14 kali di Roland Garros, lapangan tanah liat, dan juga dipersembahkan piala UCL untuk ke-14 kali dari klub favorit dia, Real
Madrid. Sampai di sini cerita pembicaraan tentang suksesnya Nadal di Roland Garros dan juga kaitannya dengan suksesnya Madrid juga di Paris pada musim ini di kancah UCL. Sampai bertemu di next video. Ciao.